Selamat datang di channel Bridging Presentasi dan kali ini saya akan bicara mengenai panduan praktis yang bisa langsung kita pakai di dalam menyusun sebuah khotbah, di dalam membangun ilustrasi. Nah, bersama saya dengan Pendeta Audi Octavian Senas di dalam channel Bridging Presentasi. Berikut ini adalah panduan praktis yang bisa kita langsung gunakan di dalam penyusunan khotbah. Yang pertama tentu kita mulai dari sebuah teks, bukan dari sebuah cerita. Kita mulai menemukan puncak utama daripada teks tersebut, yaitu kalimat preposisi atau dikenal juga dengan istilah pesan khotbah atau amanat pesan atau amanat khotbah. Terserah, ada begitu banyak buku, ada begitu banyak pengajar yang memberi penjelasannya. Tetapi intinya adalah kita sudah menemukan utama, pesan utama yang disampaikan oleh Alkitab setelah kita mulai melakukan penggalian. Prinsip ini merupakan prinsip yang utama, prinsip yang benar, karena kita mulai menentukan teks utamanya. Kedua, kita mulai menemukan big ideal, pesan utama, kalimat preposisi, amanat khotbah, atau apapun yang namanya. Baru yang ketiga mulailah kita mencari atau membangun sebuah ilustrasi yang mendukung kita. Di dalam kita mencari ilustrasi, tentu kita akan menentukan ilustrasi yang mana yang akan saya gunakan. Di dalam pertemuan kita yang lampau, saya sudah menjelaskan kurang lebih ada 8 hal, 8 aktivitas yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah ilustrasi di dalam menyusun sebuah khotbah. Mari kita melihat sebuah contoh. Yang pertama, kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat ke-14. Di sana kita akan menemukan tentang eh, Tuhan, inti dari pesan yang disampaikan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 itu adalah Tuhan itu sanggup memakai yang sedikit untuk menjadi cukup. Nah, ilustrasi yang bisa kita gunakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang 1 sampai yang ke-4 tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang, kita bisa menggunakan ilustrasi tentang keterbatasan. Tetapi di dalam keterbatasan itu kita bisa melihat bagaimana pemakaian Tuhan. Itu ilustrasi yang harus kita pegang lebih dahulu. Yang kedua, kita harus mulai menemukan jembatan kehidupan. Di dalam pertanyaan-pertanyaan ini, di dalam jembatan kehidupan, Anda bisa bertanya tentang bagaimana teks ini dialami oleh jemaat masa kini. Apakah ada masalah yang paralel dengan kondisi saat ini dengan teks yang kita barusan kita baca? Nah, disinilah ilustrasi itu lahir. Ilustrasi lahir dari sebuah hubungan adalah tentang permasalahan yang terjadi di teks dengan kondisi jemaat masa kini. Oleh sebab itu di dalam teks kita bisa membangun sebuah mencari sebuah kesamaan kehidupan masa lampau dengan kehidupan masa kini. Bagaimana kalau kita mulai menghubungkan tentang kondisi bangsa Israel yang terjadi di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14? Bagaimana mereka sedang mengalami sebuah ketakutan, bagaimana mereka mengalami sesuatu yang terjepit. Nah, itu bisa kita lahirkan di situ. Jembatannya adalah masalah ketakutan kehidupan. Ketiga, mari kita mulai menentukan polanya, pola ilustrasi Alkitabnya. Belajar dari Yesus. Kalau ia bisa memakai hal yang sederhana, benih, roti, domba, lampu, ada dalam kehidupan sehari-hari, mari kita mulai mencari sesuatu yang sifatnya nyata. Artinya tidak perlu rumit, ilustrasi itu sederhana tetapi kuat. Nah, dari model yang begini kita bisa melihat bahwa ilustrasi itu adalah kehidupan, kesamaan dengan inti kebenaran.
Kehidupan yang menceritakan tentang situasi yang nyata, kesamaan antara teks dengan masalah masa kini, dan kebenaran kita mulai menariknya di dalam kebenaran firman Tuhan. Contoh praktisnya begini. Mari kita mulai lihat dari kehidupan kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dari bagaimana dengan kehidupannya? Gaji orang hidup selama terima gaji bulanan. Kesamaannya adalah mereka percaya cukup untuk setiap bulan. Yang ketiga, kebenarannya adalah seperti tepung janda yang tidak pernah habis. Ilustrasinya begitu sangat relevan, Bapak Ibu, tetap Alkitabiah. Bahwa Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita setiap hari melalui berkat Tuhan yang kita terima di dalam pekerjaan kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari, ilustrasi itu tunduk pada Alkitab. Mari kita mulai menguji ilustrasi itu di dalam tiga pertanyaan utama. Pertama adalah Alkitab ini sesuai dengan kebenaran. Ilustrasi itu bisa menjelaskan, bukan malah membuat jemaat menjadi bingung, pusing, mengaburkan. Tetapi yang ketiga, mencoba melihat ingin menunjukkan kepada Kristus. Dengan kita menguji pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita mulai menghindari sebuah kesalahan-kesalahan. Yaitu kesalahan jemaat ingat kepada ceritanya, lupa kebenarannya. Ilustrasinya tidak nyambung, hanya lucu atau omong kosong. Ilustrasinya begitu ekstrim tetapi bisa melukai jemaat. Ilustrasinya tanpa aplikasi rohani. Itu memberi pesan atau makna yang tidak benar. Yang tidak mempunyai makna. Oleh sebab itu jemaat harus tahu betul kerangka khotbah sebuah ilustrasi itu akan membangun sebuah nilai kebenaran, menjelaskan, bahkan dia akan membawa kita pada sebuah aplikasi. Tuhan yang tidak pernah merasa cukup. Contoh ini sebuah kerangka. Misalnya kita bisa membangun sebuah poinnya adalah gini. Kalimat utamanya adalah Tuhan setia di dalam kekurangan. Ilustrasinya seorang anak takut bekalnya tidak cukup, tetapi ibunya tuh selalu berkata, percaya saja, Mama tahu kok kebutuhanmu cukup. Nah, penjelasannya bisa menggunakan janda di Safrat yang Tuhan memelihara setiap hari. Percayalah bukan pada jumlah, tetapi kepada Tuhan. Teks harus berasal di dalam Alkitab, terhubung di dalam kehidupan kita, tunduk di dalam kebenaran, dan mengarah kepada Kristus. Itulah model sederhana yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah ilustrasi di tengah khotbah kita. Bila ada pertanyaan berhubungan dengan materi kita, silakan jangan ragu-ragu untuk kita saling berbicara, berdiskusi bersama, supaya kita semakin diperkuat di dalam memulai memahami kebenaran firman firman Tuhan yang sedang kita buat di dalam sebuah kerangka khotbah yang ada. Tuhan memberkati kita.